Malam itu, setelah semua tertidur, Bu Nur memanggilku pelan. Matanya teduh, tapi suaranya bergetar. Aisyah, boleh ibu cerita sesuatu? Tapi janji, jangan dulu menilai apa yang sebenarnya disembunyikan oleh ibu mertuaku selama ini. Aku masih ingat betul. Awal-awal menikah dulu, Arif adalah sosok suami idaman. Lembut, tutur katanya. Rajin mengimami salat, dan selalu mencium keningku setiap pagi sebelum berangkat kerja. Bahkan saat tanganku bau bawang atau tubuhku belum sempat mandi karena sibuk mengurus rumah, dia tetap memelukku dengan penuh kasih. Tapi semua itu terasa seperti potongan mimpi yang entah sejak kapan mulai kabur, lalu menghilang sama sekali. Kini, tiap pagi hanya kulihat punggungnya yang terburu-buru menuju pintu, tanpa pelukan, tanpa senyuman, kadang bahkan tanpa kata. Aku tak tahu kapan pastinya Arif berubah, tapi aku mulai merasakannya sejak beberapa bulan terakhir. Pulang kerja selalu larut malam, kadang lewat tengah malam. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman, bahkan ke kamar mandi pun dibawanya. Dulu, dia tak pernah segan membuka pesan di hadapanku. Tapi sekarang, baru saja kulirik layarnya langsung buru-buru, dia tutup dan berkata singkat, "Kerjaan, ya, aku ingin percaya, aku ingin yakin, itu benar-benar urusan pekerjaan. Tapi, sejak kapan pekerjaannya menuntut parfum baru dan kemeja yang dilipat rapi, padahal hanya ke kantor biasa? Sejak kapan ia mulai mengganti sandalnya dengan sepatu kulit yang dulu ia benci?" Aku tidak langsung curiga. Tidak, mungkin aku terlalu baik atau terlalu naif. Entahlah, tapi yang pasti, aku lebih memilih diam, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Mungkin karena aku tinggal serumah dengan mertua, atau karena aku tak ingin menambah beban pikiran. Bu Nur ibunya Arif yang sudah seperti ibu kandungku sendiri. Beliau begitu lembut, penuh kasih, dan terlalu tenang. Ya, terlalu tenang. Kadang aku heran bagaimana bisa seseorang yang tinggal di bawah atap yang sama, menyaksikan anak lelakinya berubah seperti itu, tetap bisa tersenyum dan membuat teh manis hangat tiap sore. "Minum ini dulu, Nak, bisa bikin hati adem," katanya tiap kali aku duduk lunglai di meja makan tanpa selera. "Terima kasih, Bu," jawabku pelan, mencoba menahan air mata yang nyaris tumpah. Dan beliau hanya menatapku lama, dalam diam, lalu tersenyum seolah tahu isi hatiku lebih baik dari diriku sendiri. Malam itu, Arif pulang hampir tengah malam. Aku sudah tertidur di ujung tempat tidur. Tapi, bunyi pintu yang dibuka keras membangunkanku. Bau parfum asing langsung menusuk hidungku. Bukan aroma biasa yang ia pakai. Ini lebih manis, lebih mencolok. Aku membuka mata, pura-pura baru terbangun. "Kamu baru pulang?" tanyaku lembut. "Kerjaan," jawabnya singkat, sambil melepas jam tangan dan berjalan ke kamar mandi. Aku menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan, mengambil mukena, dan menuju kamar Bu Nur untuk salat tahajud. Aku butuh kekuatan, aku butuh Allah. Langkahku terhenti di depan kamar mertua. Pintunya sedikit terbuka. Kulihat beliau duduk menghadap sajadah. Mukena masih menutupi tubuh rapuhnya. Tangannya terangkat, dan aku mendengar suaranya lirih. "Ya Allah, ampuni dosa anakku. Ampuni dosa menantuku. Jadikan hati mereka saling mencintai bukan karena dunia, tapi karena aku." Terpaku. Air mataku jatuh tanpa aba-aba. Pagi harinya, Arif sudah pergi saat aku keluar dari kamar. Tak ada pamit, tak ada sarapan bersama. Aku berjalan ke dapur dengan langkah gontai. Bu Nur sudah duduk di sana, menyeduh teh, meletakkan sepotong roti panggang di atas piring. Seperti biasa, hanya saja pagi itu, beliau menatapku lebih lama dari biasanya. "Arif, pergi cepat, ya?" tanyanya tenang. Aku hanya mengangguk, menahan tangis, tapi suaraku bergetar waktu menjawab. "Iya, Bu, mungkin banyak kerjaan." Bu Nur menarik napas pelan, lalu mengusap pundakku. "Kamu tahu Aisyah, lelaki itu kadang bukan berubah, tapi kembali menjadi dirinya yang asli. Karena dulu, waktu mengejar cinta, dia mau jadi siapapun. Tapi setelah menikah, baru kelihatan siapa dia sebenarnya." Aku menoleh,
menatap wajahnya yang penuh kedutan, tapi sorot matanya tetap tajam. Ibu bicara begini bukan karena tahu semuanya. Ibu hanya pernah merasa jadi kamu. Aku terdiam. Apa maksudnya? Tapi sebelum sempat kutanya, Bu Nur tersenyum dan berdiri. Ibu ke pasar sebentar ya, kamu saja. Dan seperti itu, beliau pergi. Menyisakan hatiku yang kini semakin penuh pertanyaan. Pernah merasa jadi aku. Apa maksudnya? Dan apa yang sebenarnya disimpan di balik senyum tenang Bu Nur selama ini? Aku tidak pernah benar-benar percaya pada cerita orang tentang mertua, katanya. Mereka cerewet, banyak menuntut, bahkan sering merasa paling benar. Tapi sejak menikah dengan Arif, aku justru merasa sebaliknya. Bu Nur seperti sosok ibu yang baru Allah titipkan untukku di fase hidup yang berbeda. Ia tak pernah ikut campur saat aku dan Arif berselisih paham, tak pernah menyalahkan, juga tak pernah berpihak. Kadang, justru beliau yang paling tahu kapan. Aku hanya butuh diam dan ditemani secangkir teh manis. Sampai sekarang, aku belum pernah mendengar nada tinggi keluar dari mulut beliau. Bahkan, ketika Arif melempar pintu kamar karas-karas semalam, Bu Nur hanya melirik ke arahku dan berkata, "Tak semua kemarahan harus dihadapi dengan kemarahan, Nak." Aku hanya mengangguk, padahal dalam hati, aku ingin sekali berteriak, ingin bertanya, kenapa Arif tak lagi seperti dulu? Kenapa sekarang aku merasa seperti tinggal bersama orang asing yang hanya meminjam wajah suamiku? Siang itu, Bu Nur mengajakku ke pasar. Katanya, butuh teman belanja. Aku menurut, meski kaki terasa berat. Aku pikir, ini kesempatan untuk menjauh sejenak dari suasana rumah yang makin membuatku sesak. Di jalan, beliau tak banyak bicara, hanya sesekali mengajakku mampir ke tukang sayur, lalu menawar dengan gaya khas ibu-ibu yang membuatku tersenyum kecil. 2.000 aja bang, sayur begini, ibu biasa beli di warung sebelah cuma segitu. Penjualnya tertawa kecil. Kalau semua ibu kayak ibu, bisa bangkrut saya. Bu Nur ikut tertawa, tapi begitu kami kembali melangkah, tawanya menguap cepat, digantikan diam panjang yang anehnya tidak membuat suasana canggung. Dalam diam beliau yang sulit kujelaskan, tiba-tiba, saat kami menyeberang jalan, Bu Nur berkata pelan, "Kamu tahu, dulu ibu bukan orang yang sabar." Aku menoleh cepat. "Maksud ibu?" Beliau tak langsung menjawab, hanya tersenyum dan menggandeng lenganku lebih erat. "Dulu ibu juga pernah marah, pernah menangis, sampai tak bisa tidur, pernah ingin pergi jauh, dan tak kembali." Aku ludah, kata-katanya menampar pikiranku yang sedang kacau. "Tapi, kenapa sekarang ibu bisa setenang ini?" tanyaku lirih. Kami berhenti di depan warung kecil. Bu Nur memesan 2 es kelapa muda, lalu duduk di bangku panjang dari bambu yang mulai rapuh karena hidup mengajar. "Ibu, bahwa tidak semua yang kita perjuangkan akan berhasil. Tapi bukan berarti kita harus berhenti jadi baik." Aku terdiam. "Lalu, kalau kita terus berusaha tapi tetap tidak dihargai, Bu?" tanyaku lagi, sambil menunduk. Bu Nur mengaduk es kelapanya perlahan. "Itu artinya, kamu sedang diuji, bukan oleh manusia, tapi oleh Allah. Kadang, Allah pakai orang terdekat kita untuk menguji seberapa besar iman kita, seberapa tulus cinta kita. Bukan pada suami, tapi padanya." Aku tak kuat lagi menahan tangis. Kutundukkan kepala, membiarkan air mataku jatuh. Di atas pangkuan, "Aisyah," suara Bu Nur pelan. "Ibu tahu, kamu sedang menahan banyak. Ibu tahu, tapi percayalah, kamu tidak sendiri. Bahkan saat kamu merasa paling sendiri sekalipun, Allah sedang mendekapmu erat." Kami pulang menjelang sore. Sepanjang jalan, aku merasa lebih ringan. Entah kenapa, kata-kata Bu Nur mampu menenangkan, meski luka di dalam masih terbuka. Sesampainya di rumah, Arif sudah di kamar. Suaranya terdengar dari dalam. Aku mendekat. Pintu tidak tertutup rapat, dan tanpa sengaja, aku mendengar suara tawa. Kecil bukan tawa Arif, tapi suara perempuan di ujung telepon. "Masih ingat nggak? Dulu kita sering duduk di taman belakang masjid kampus, Bang." Suara itu terdengar renyah, manja, aneh. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang. Ya ampun,
Kamu masih ingat itu? Suara Arif membalas. Diikuti tawa kecil yang sudah lama tak kudengar. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu. Air mataku kembali jatuh. Kali ini lebih perih. Langkahku terhenti di depan dapur. Bu Nur sedang menyusun belanjaan. Entah bagaimana, beliau tahu aku menangis. Tanpa banyak bicara, beliau menatapku, lalu berkata lembut, "Kalau kamu ingin bicara, nanti malam, setelah semua tidur, datanglah ke kamar ibu." Aku mengangguk pelan, dan dalam hati, aku mulai sadar ibu mertuaku yang terlihat sempurna itu sebenarnya menyimpan lebih banyak luka daripada yang terlihat. Senyumnya memang menenangkan, tapi mengapa hatiku berkata bahwa ada cerita pahit yang belum pernah beliau ungkapkan. Sejak malam itu, aku semakin sering merasa menjadi orang asing di rumahku sendiri. Setiap langkahku seolah bergema di lorong yang tak menyambut. Setiap tatapanku hanya membentur dinding kosong dan punggung suamiku yang makin dingin. Suara kami bukan lagi percakapan, hanya pergantian kote-kote fungsional yang hambar. "Udah makan?" "Belum." "Pergi dulu." "Iya." Aku belajar diam lebih banyak, mencoba jadi istri yang sabar, yang tidak mudah curiga, tidak gampang emosi. Bahkan saat firasatku semakin keras, berteriak bahwa Arif sedang menyimpan sesuatu, aku memilih menutup mata. Aku terlalu lelah untuk berperang, terlalu takut jika yang kuduga benar. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tengah. Jam sudah menunjukkan pukul 10. Arif belum pulang. Lagi, kuambil ponselku. Kutatap layar kosong. Ingin sekali menelpon, tapi mau bilang apa? "Kenapa belum pulang? Dengan siapa kamu sekarang? Masih ingat aku istrimu?" 3 pertanyaan yang sudah berkali-kali ku telan sendiri. Seketika, aku teringat ajakan Bu Nur semalam. Setelah semua lampu kamar padam, aku mengetuk pelan pintu kamarnya. Beliau membuka dengan senyum lembut, seperti sudah menunggu. "Masuklah nak." Aku di atas sajadah yang baru saja beliau lipat. Mukena masih tergantung di gantungan dekat lemari. Aroma bunga melati dari sabun cuci mukena itu menyeruak tenang. Bu Nur menyodorkan secangkir air putih. "Minum dulu, ibu juga baru selesai salat hajat." Aku menyesap pelan, menahan gemetar. "Hati ini sudah terlalu rapuh, ibu." Suaraku serak. "Apa aku salah jadi istri yang sabar?" Bu Nur menatapku dalam, tidak menjawab buru-buru. "Kamu tidak salah, Aisyah. Yang salah adalah dunia yang mengira sabar itu diam tak bersuara." Aku tertegun. Sabar itu bukan mematikan perasaan sendiri. Sabar itu memilih untuk tidak membalas meski disakiti, tapi tetap jujur pada diri sendiri. Bukan membohongi perasaan. Air mataku tumpah. Aku tak kuasa menahannya lagi. "Ibu?" Arif berubah. Dia bukan suami yang dulu lagi. Aku nggak tahu harus apa. Aku sudah salat malam, doa tiap hari, puasa Senin Kamis. Tapi rasanya, semua doaku hanya menabrak langit. Bu Nur menghela napas panjang. Ia lalu memegang tanganku. "Rat, dulu," katanya pelan. "Ibu juga pernah merasa begitu, berdoa sampai suara habis. Tapi keadaan tak kunjung berubah." Aku menatap wajahnya yang tenang, tapi sorot matanya seperti menyimpan badai yang dalam. "Apa ibu juga pernah seperti aku?" Tanyaku pelan. Ia mengangguk perlahan. "Pernah, bahkan mungkin lebih parah." Aku menunggu. Tapi Bu Nur diam, menatap lantai dengan mata basah. Seolah sedang memilih kata-kata. Atau mungkin sedang menggenggam kembali kenangan yang sudah lama ia kubur. "Apa ibu pernah diselingkuhi?" Tanyaku lagi, nyaris berbisik. Ia tidak langsung menjawab, tapi ada kilatan luka yang tampak jelas di matanya. Tangannya menggenggam jemariku lebih erat. "Yang ibu bisa katakan, ibu pernah berada di posisi perempuan yang ditinggalkan. Bahkan ketika ibu sudah melakukan semua yang benar." Aku tercekat. Entah kenapa kata-kata itu lebih menyakitkan daripada jawaban langsung. "Lalu apa yang ibu lakukan?" Bu Nur napas panjang. Ia menatapku dengan penuh empati, lalu berkata, "Ibu sempat ingin membalas, ingin menunjukkan bahwa ibu bisa lebih hebat, lebih menarik, lebih baik dari perempuan itu. Tapi di tengah semua amarah itu, ibu sadar, dendam hanya akan membentuk ibu jadi perempuan yang berbeda, perempuan yang tidak ibu kenali." Aku menunduk. "Dan kamu tahu Aisyah, kadang Allah tidak langsung menjawab doa kita.
Karena dia ingin kita belajar melepaskan hal-hal yang bukan lagi bagian dari takdir kita, atau belajar lebih mencintai diri kita sendiri. Aku menangis makin keras. Aku tak tahu kenapa kata-kata Bu Nur seperti langsung menabrak ke jantung hatiku. Tak menghakimi, tapi juga tak membelai palsu. Ibu percaya, kamu perempuan baik. Tapi ibu juga ingin kamu tahu, tidak ada paksaan dalam bertahan. Kalau kelak kamu memilih untuk pergi, jangan merasa gagal. Tapi kalau kamu tetap memilih bertahan, jangan biarkan dirimu kehilangan jati diri. Aku mengangguk pelan, seperti murid yang baru saja dibuka mata hatinya. Terima kasih, Bu. Bu Nur hanya tersenyum. Tapi dalam senyuman itu, aku tahu beliau tidak sedang menghiburku. Beliau sedang berbicara dari luka yang pernah ia lewati. Dan aku mulai sadar, ibu mertuaku bukan hanya perempuan solehah yang tenang, tapi juga perempuan yang pernah hancur dan berhasil bangkit tanpa harus menyakiti balik. Pagi harinya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Nasi goreng, telur mata sapi, teh manis, tapi meja makan hanya terisi 2 piring. Arif tak pulang malam itu. Kututup mataku sebentar. Kutarik napas panjang. Ya Allah, jika ini ujian, tunjukkan aku jalan keluar. Tapi jika ini teguran, ajari aku cara memperbaiki diri. Dari balik jendela, Bu Nur berdiri di taman kecil, menyiram bunga sambil menggumamkan ayat-ayat Al-Quran. Ia menoleh sebentar dan tersenyum padaku, lalu kembali menyiram tanpa kata. Dan entah kenapa, senyumannya pagi itu membuat hatiku bergetar, karena di balik keteduhan itu, aku merasa ada rahasia yang sedang menunggu waktu untuk terbuka. Sejak malam itu, aku mulai salat malam lebih sering, bukan hanya untuk berdoa agar rumah tanggaku kembali utuh, tapi juga untuk menenangkan pikiranku yang makin sering dihantui firasat buruk. Setiap kali wajah Arif terlintas dalam doa, Hetik, J.D. Perry, rasanya seperti mengucapkan nama seseorang yang sudah lama pergi, tapi masih dipaksa pulang dalam bayangan. Apalagi sejak Arif makin jarang pulang, kadang 2 malam, bahkan pernah sampai 3 malam berturut-turut. Alasannya selalu sama, lembur di kantor. Tapi bukti-bukti kecil yang kukumpulkan justru seolah membisikkan hal lain. Parfum baru, bekas lipstik samar di kerah kemeja, nada suara yang selalu terburu-buru saat ditelepon, dan yang paling menusuk pesan singkat yang sempat tak sengaja ku baca. Terima kasih sudah datang malam ini, aku kangen kamu, tanpa nama, tapi cukup untuk memukul jantungku hingga remuk. Saat kutanya, Arif hanya tertawa sinis. Kamu mulai ngelantur, mencari-cari kesalahan aku. Lalu, pesan siapa itu mas? Tanyaku dengan suara pelan. Aku tak ingin berteriak, aku hanya ingin jujur, dan ingin kejujuran, itu urusan kantor, jangan lebay, ya. Dan seperti biasa, dia pergi begitu saja, membiarkan aku berdiri di ambang pintu, memeluk luka yang makin dalam. Hari itu, aku menyiapkan makan malam lebih awal. Entah kenapa, aku merasa Arif akan pulang, entah karena firasat, atau hanya karena aku ingin percaya hari ini akan berbeda. Bu Nur membantu di dapur seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda sore itu. Matanya tampak sembab. Ia diam lebih banyak dari biasanya. Bahkan saat kupotong bawang terlalu tebal dan bentuknya tak rapi, beliau tak berkomentar. Biasanya beliau akan tersenyum dan berkata, kalau potong bawang, jangan buru-buru, nanti air matanya jadi double. Tapi hari itu tak ada gurauan, hanya keheningan. Ibu capek? Tanyaku hati-hati. Beliau menggeleng. Tidak, cuma kadang ibu merasa masa lalu itu seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Aku menoleh pelan. Maksud ibu? Ia menatapku, lalu berkata, ibu sering dengar orang bilang, waktu menyembuhkan segalanya. Tapi itu tidak selalu benar. Ada luka yang tidak sembuh, hanya berubah bentuk. Aku menggenggam tangan beliau, hangat tapi gemetar. Ibu pernah sangat marah pada diri sendiri dulu karena memilih percaya pada cinta yang salah. Tapi waktu itu ibu merasa benar karena merasa lebih baik dari orang lain, merasa paling solehah, paling layak dicintai. Aku diam, jantungku berdegup tak karuan. Cinta yang lahir dari kesombongan
pasti tak akan membawa keberkahan. Nak. Aku ingin bertanya lebih jauh. Tapi suara pagar depan terbuka memecah percakapan kami. Arif pulang. Akhirnya, aku segera berdiri, menyambutnya dengan senyum paksa. Kamu udah makan, Mas? Dia hanya mengangguk. Singkat, belum, tapi capek. Makan, nanti aja. Lalu masuk ke kamar tanpa sepatah kata. Aku menatap punggungnya lama. Dulu, punggung itu tempatku bersandar paling nyaman. Bahkan untuk didekati pun aku takut. Malamnya, setelah Arif tidur lebih dulu, aku kembali ke sajadah. Kutumpahkan semua yang ada di hatiku pada Allah. Tentang kecewa, takut, marah, tapi juga rindu. Rindu pada rumah tangga yang dulu begitu kurindukan. Rindu pada lelaki yang dulu memanggil namaku dengan penuh kasih. Dan di akhir doa, aku berkata pelan, kalau memang semua ini ujian, tunjukkan aku jalan. Tapi kalau ini peringatan, tunjukkan siapa yang harus kubuka kembali hatinya, diriku atau dia. Pagi harinya, saat membereskan cucian Arif, aku menemukan sesuatu yang membuat nafasku tertahan. Sebuah nota kecil dari toko parfum dengan tulisan tangan, untuk Mas Arif, senang bisa bantu pilih parfum yang cocok. Sampai ketemu lagi, Bang Nat. Aku merasa darahku berhenti mengalir. Nat, siapa itu? Aku mencoba menenangkan diri. Tapi tak bisa, aku tahu nama itu. Aku pernah dengar nama itu. Sekilas, dulu, saat Arif bercerita tentang teman lamanya, semasa kuliah, yang pernah dekat, yang sempat ia ajak ta'aruf, tapi ditolak mentu-menta oleh keluarganya, terutama oleh Bu Nur, Nadira. Kurasakan tubuhku gemetar, bukan hanya karena kemungkinan besar Arif menjalin hubungan kembali dengan masa lalunya, tapi karena nama itu seperti hantu yang dibenci oleh Bu Nur. Apa mungkin ini sebabnya Bu Nur terlalu tenang, terlalu sabar? Apa mungkin beliau sudah tahu? Aku berjalan ke taman belakang. Bu Nur sedang menyiram bunga seperti biasa. Tapi kali ini, aku tak bisa menahannya. Ibu, suaraku bergetar. Boleh aku tanya sesuatu? Beliau menoleh, wajahnya masih tenang. Tapi matanya seperti, apa yang akan kutanyakan? Siapa Nadira? Wajah Bu Nur sontak berubah. Pelan, perlahan, ia meletakkan alat siram di tanah. Tangannya menggigil. Dari mana kamu tahu nama itu? Bisiknya. Aku tak bisa menjawab. Karena aku juga belum tahu kebenaran macam apa yang sedang kukorek ini. Tapi satu hal yang pasti, Bu Nur tahu sesuatu. Dan mungkin, sejak awal, beliau tidak hanya menyembunyikan masa lalunya. Mungkin, beliau juga sedang menyembunyikan masa lalu suaminya dan masa lalu anaknya. Mata Bu Nur tak berpaling dariku, tapi napasnya mulai tak beraturan. Tangan yang tadi menggenggam alat penyiram bunga, kini mengepal erat, seakan berusaha menahan gemuruh dari dalam dirinya sendiri. Aku berdiri di ambang pertanyaan yang tak berani kuteruskan. Tapi luka, kadang memang harus disobek dulu sebelum bisa dibersihkan. Maaf Bu, ujarku pelan. Aku gak sengaja baca nama itu di catatan parfum Arif. Dan aku merasa nama itu bukan sekadar nama. Bu Nur terdiam. Sangat lama. Hanya suara dedaunan yang bergoyang pelan, ditiup angin menjadi pengisi sunyi di antara kami. Akhirnya, beliau berkata pelan, nyaris seperti berbisik pada dirinya sendiri. Nadira. Kemudian beliau berjalan pelan ke bangku panjang dekat pagar belakang. Aku mengikutinya, duduk di samping beliau tanpa suara. Tak ingin menyela, tak ingin memaksa. Lalu, seperti keran yang bocor setelah bertahun-tahun ditutup rapat, Bu Nur mulai berbicara. Dulu, sebelum kamu datang ke dalam keluarga ini, ada satu nama yang hampir saja menjadi bagian dari kami. Nadira, ujar Bu Nur, menatap lurus ke depan. Dia perempuan yang sangat dekat dengan Arif waktu kuliah. Pintar, cantik, tapi Bu Nur terdiam sesaat. Menelan ludah, matanya berkaca-kaca. Tapi ibu waktu itu menolaknya mentah-mentah. Bukan karena dia perempuan nakal. Bukan karena ibu benci, tapi karena ibu takut melihat bayangan masa muda ibu di dirinya. Aku mengerutkan dahi. Maksud ibu? Beliau memejamkan mata, tangannya menggenggam ujung kerudungnya erat-erat. Dulu, ibu juga perempuan yang merasa paling solehah,
merasa berhak atas cinta seorang lelaki, meski tahu lelaki itu sudah punya istri. Ibu merebut suami orang. Aisyah, ibu adalah istri kedua. Aku tercekat, dunia seakan berhenti berputar sejenak. Ibu pikir, selama niat ibu baik, dan karena si lelaki itu juga mencintai ibu, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata, luka yang ibu tinggalkan di hati perempuan lain itu, tidak pernah bisa ibu lupakan sampai hari ini. Air mataku jatuh tanpa bisa dicegah. Ibu ingin Arif menikahi perempuan yang tak punya biang-biang seperti itu. Ibu takut kalau Nadira adalah pantulan masa lalu ibu, maka ibu menolaknya dengan alasan yang mungkin terdengar agamis. Tapi sejujurnya, karena rasa bersalah yang belum selesai, aku menggenggam tangan Bu Nur. Hangat, tapi terasa bergetar. Jadi, Arif kembali dekat dengan Nadira? Tanyaku lirih. Bu Nur mengangguk pelan. Sejak pernikahan kalian mulai retak, ibu rasa dia mencarinya lagi. Mungkin karena luka lamanya tak benar-benar sembuh, atau karena dia belum pernah belajar menutup pintu masa lalu dengan benar. Aku menunduk. Air mataku tumpah. Kenapa, Bu? Suaraku pecah. Kenapa beliau tak pernah cerita soal ini? Kenapa Arif selalu bilang, aku yang berubah, aku yang terlalu diam, aku yang terlalu baik, sampai membosankan? Bu Nur menatapku dengan mata basah. Karena laki-laki, Nak, kadang tak tahu bagaimana menyampaikan kecewa tanpa menyakit. Maka dia diam, lalu pergi, lalu mencari pelarian. Aku menangis di pelukan Bu Nur. Perasaan bercampur aduk, marah, sakit, bingung. Tapi juga ada secuil kelegaan. Karena akhirnya kebenaran mulai terbuka. Malam harinya, saat Arif pulang, aku tidak langsung menyambutnya seperti biasa. Tapi aku memperhatikannya diam-diam dari balik pintu kamar. Ia tampak lelah, tapi bukan lelah fisik. Lebih seperti seseorang yang kehilangan arah, tapi pura-pura baik-baik saja. Saat masuk ke kamar dan melihatku duduk di pinggir ranjang, dia berhenti sejenak, seolah terkejut karena aku tidak tidur lebih dulu, seperti biasanya. Kamu belum tidur? Tanyanya singkat. Aku menggeleng. Kita bisa bicara, Mas? Dia mendesah pelan. Tentang apa lagi ya? Aku menatapnya dalam-dalam. Tentang Nadira. Seketika wajahnya berubah. Tegang, canggung, gugup, semua dalam satu tarikan napas. Aku tahu kamu masih berhubungan dengannya. Lanjutku. Dan aku juga tahu, dulu kalian pernah hampir menikah. Dia tidak menjawab, hanya duduk perlahan. Menunduk. Aku gak marah, Mas, ujarku. Meski dadaku sesak, aku cuma pengen tahu satu hal. Apa kamu masih mencintai dia? Dia menatapku lama, lalu berkata pelan. Aku gak tahu. Ya, sakit. Sangat sakit. Tapi anehnya, aku justru merasa lebih tenang karena kejujuran itu. Terus terang, itu baik, ujarku. Karena aku juga sedang bertanya pada diriku sendiri. Apakah aku masih bisa bertahan kalau aku bukan lagi yang kamu cintai? Dia tertunduk, tak menjawab. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bahwa mungkin pernikahan ini bukan tentang siapa yang salah, tapi tentang dua orang yang tak pernah belajar menyembuhkan luka masa lalunya sebelum membangun rumah yang baru. Keesokan harinya, aku duduk kembali di taman bersama Bu Nur. Kami diam lama, hanya menikmati embun pagi dan suara burung. Kadang, kita harus kehilangan arah dulu, baru sadar bahwa kompas hati kita selama ini rusak, ujar Bu Nur pelan. Aku mengangguk, dan dalam hati, aku mulai menguatkan diri bahwa sebentar lagi, aku harus membuat pilihan atau merelakan. Bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin pulih. Aku selalu percaya, pernikahan bukan tentang dua orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang mau terus belajar memperbaiki diri bersama. Tapi bagaimana kalau hanya satu yang berjuang, sementara yang lain sibuk menggali masa lalu? Bagaimana kalau setiap kesabaran dibalas dengan pengkhianatan? Dan bagaimana kalau orang yang paling kau percaya ternyata yang paling dulu melepaskan genggaman? Hari itu, aku duduk lama di meja makan, menatap kosong dua piring yang tak pernah terisi bersamaan lagi. Teh yang kubuat dingin tak tersentuh. Telur mata sapi jadi dingin,
keras, hambar, sama seperti hatiku pagi itu. Bu Nur duduk di seberang, tak banyak bicara, hanya sesekali menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, antara iba, takut, dan bersiap. Lalu datanglah suara pintu depan dibuka Arif. Langkahnya berat, sorot matanya lelah. "Kita bisa bicara?" tanyaku sebelum ia sempat naik ke kamar. Ia terdiam lalu mengangguk, duduk di kursi sebelahku. Aku menatapnya dalam, lama. "Aku tahu kamu masih ketemu Nadira." Arif memejamkan mata, tidak menyangkal. "Aku gak akan marah, Mas, karena aku udah selesai jadi perempuan yang pura-pura kuat, padahal hatinya remuk." Dia mengangkat wajah, matanya mulai memerah. "Aku udah dengar semuanya dari ibu, tentang masa lalu kalian, tentang kenapa hubungan kalian dulu gak jadi, tentang bagaimana kamu balik mencarinya sekarang, di saat rumah tangga kita sedang rapuh-rapuhnya." Dia menggigit bibir, terdiam, air matanya menggantung, tapi belum jatuh. "Jadi sekarang aku cuma mau tahu satu hal." Aku menarik napas panjang. "Kamu masih mau memperbaiki rumah ini? Atau kamu lebih memilih tinggal di masa lalu?" Partnya itu menggema di antara kami. Arif tak langsung menjawab. Ia menunduk, menutup wajah dengan kedua tangannya. Lalu tangisnya pecah. Aku bingung. "Ya," bisiknya lirih, "aku sayang kamu. Tapi aku juga gak pernah bener-bener selesai sama dia." Dek, jawaban paling jujur, sekaligus paling menyakitkan. Aku menunduk, air mataku jatuh satu-satu. Jadi semua sabarku, semua yang aku tahan, gak cukup buat kamu belajar lepas dari bayang-bayang itu. Arif menggeleng pelan. "Ini bukan tentang kamu kurang ya, ini salahku. Aku yang gak selesai, aku yang pengecut." Aku menatapnya. "Lalu kenapa kamu tetap menikahiku, Mas? Kalau hati kamu masih ada di tempat lain." Ia menghela napas panjang. "Karena waktu itu aku pikir aku butuh yang baru, butuh yang tenang. Dan kamu itu tenang banget. Kamu doa tiap malam, kamu gak banyak tuntut, kamu perempuan baik, tapi bukan cinta yang kamu cari." "Ya," potongku. Ia diam, dan dari diam itu saja, aku tahu, aku benar. Malamnya, aku duduk bersama Bu Nur di ruang tamu. Semua sudah terasa seperti kepingan kaca yang pecah dan menyayat telapak kaki. Tak bisa dilangkahi tanpa luka, tak bisa dikumpulkan tanpa berdarah. "Ibu tahu kamu kuat, Aisyah," ucap Bu Nur pelan. "Tapi ibu juga tahu, bahkan perempuan terkuat pun punya batas." Aku memandang beliau. Mata kami bertemu, surutaku gemetar. Kalau ibu di posisiku, ibu akan tetap bertahan? Bu Nur menarik napas panjang. Dulu ibu akan bilang, "Iya." Tapi sekarang, ibu akan bilang, "Tergantung, apa kamu masih bisa mencintai diri kamu sendiri kalau terus bertahan?" Aku tercekat, dan di detik itu, aku sadar, mungkin inilah yang membuat luka perempuan kadang lebih dalam dari luka apapun. Karena kita bertahan, bukan karena tak tahu kebenaran, tapi karena terlalu lama meyakinkan diri bahwa cinta akan menyembuhkan semua, padahal tidak selalu. Kadang, cinta justru yang paling dulu menusuk. Beberapa hari setelah percakapan itu, Arif mulai sering duduk sendiri di ruang tengah. Ia tak lagi pergi malam-malam, tak lagi berbicara di telepon dengan suara pelan. Tapi jarak di antara kami terasa makin lebar, mungkin karena terlalu banyak yang tak dikatakan, terlalu banyak luka yang hanya ditutup, bukan disembuhkan. Dan malam itu, saat kami duduk berdua di atas ranjang yang terasa dingin, Arif membuka suara. "Aku mau minta maaf." Aku menoleh pelan, menatapnya. Aku gak mau nyalahin siapa-siapa. Semua ini salahku. Aku gak pernah bener-bener menutup pintu masa lalu. Dan akhirnya aku nyakitin kamu yang dari awal cuma mau jadi istri yang baik. Aku mengangguk pelan, tak menjawab. Aku tahu, aku gak pantas diminta kesempatan kedua. Tapi kalau kamu masih punya ruang, aku mau belajar dari nol. Bukan karena aku takut kehilangan kamu, tapi karena aku baru sadar, aku gak pernah benar-benar kenal diri sendiri sampai kamu diam dan berhenti bertanya. Mataku basah, tapi belum menjawab. Aku butuh waktu, bukan untuk memaafkan karena itu. Mungkin akan lebih mudah dari yang kupikirkan, tapi untuk memutuskan apakah aku masih bisa mencintai seseorang yang tanpa sadar telah mengikis habis cintaku pada diri sendiri. Pagi harinya, Bu Nur
duduk sendirian di beranda. Aku menghampiri beliau, dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dengan suara yang tenang. Dulu, waktu ibu jadi istri kedua, ibu bahagia. Beliau menoleh, tersenyum getir. Tidak. Tapi ibu pura-pura bahagia begitu lama. Sampai lupa rasanya menjadi diri sendiri. Aku menggenggam tangannya. Dan saat itu, aku tahu, aku tak akan mengulang jalan yang sama. Apapun yang akan kuputuskan nanti, itu harus lahir dari hati yang utuh, bukan dari luka. Tidak semua perempuan yang pergi itu lemah. Kadang justru karena imannya lah, ia berani berdiri. Bahkan saat semua orang menyuruhnya untuk tetap duduk diam. Jika kamu perempuan yang sedang berjuang di balik senyum dan diam, ingat, kamu tidak sendiri. Jangan takut untuk memilih jalan yang benar, meski kamu harus berjalan tanpa digandeng siapa-siapa. Bagikan kisah ini untuk perempuan lain yang kamu cintai. Siapa tahu, ini bisa jadi cahaya kecil di malam gelap mereka.